Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firmanda Arvito. Eh, Baik, kali ini saya ingin membahas tentang rancang bangun aplikasi investasi budidaya ikan lele berbasis state automata atau FSA. Kita awal dari pendahuluan yaitu latar belakang. Ya, latar belakangnya yaitu setiap pengusaha yang menjalankan usaha pasti mengharapkan keuntungan, sehingga perlu dilakukan perhitungan yang matang sebelum memulai usaha agar diperoleh gambaran modal awal yang harus dipersiapkan mulai dari biaya operasional sampai pada saat hasil penjualan atau proses penjualan ikan lele nantinya pada masa satu kali panen, sehingga dapat dihitung menggunakan return on investment dari usaha yang dijalankan. Ya, masalahnya jarang sekarang perhitungan ROI itu dilakukan oleh calon pengusaha, terutama untuk usaha yang berskala kecil. Sehingga calon pengusaha belum memiliki gambaran yang matang tentang prospek usaha yang dijalankan, utamanya dari posisi pemanfaatan aset secara maksimal. Jadi pemanfaatan asetnya belum maksimal, padahal dengan mengetahui rasio ini akan dapat diketahui apakah perusahaan atau usaha yang sedang dilakukan itu berjalan secara efisien dalam memanfaatkan segala asetnya dalam melakukan kegiatan operasional usahanya tersebut. Terus fungsi aplikasi yang akan dibuat yaitu meminimalisir kerugian selama usaha budidaya ikan lele, lalu memberikan informasi return on investment dari usaha ikan lele yang akan dijadikan usaha ini, lalu menerapkan metode FSA sebagai langkah menghitung ROI, membangun aplikasi sistem prediksi investasi budaya ikan lele. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan memiliki objek yang digunakan yaitu return on investment dengan menggunakan finish state automata. Lalu pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk perhitungan ROI atau return on investment yaitu pengadaan kolam seperti terpal dan kelengkapannya, pengadaan bibit, pengadaan pakan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, jumlah lele yang dipelihara, dan perkiraan pendapatan yang diperoleh selama masa panen. Perhitungan ROI ini yang diperoleh dari parameter return on investment bisa dilihat seperti contohnya seperti ini. Biaya kolam dan pengelapan sekian, modal usaha sekian, penjualan sekali panen sekian, lalu pendapatan sekali panen adalah penjualan sekali panen dikurangi modal usaha yang dikeluarkan itu. Sehingga nanti diperoleh return on investment atau ROI dari pendapatan sekali panen dibagi modal usaha dikali 100 gitu ya. Yaitu sekitar 93%. 97,03%. Dengan kembali investasi yaitu dengan cara menghitung 11 juta ini adalah biaya investasi kolam dibagi pendapatan sekali panen. Lalu perkiraan kembali investasi adalah 0,63, yaitu dalam satu kali panen sudah mendapatkan kembali modalnya, gitu. Bahkan mendapatkan untung. Gitu. Lalu metode yang digunakan untuk mencari informasi yaitu wawancara, pertama dengan wawancara kepada calon pengusaha budidaya ikan lele. Hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah gambaran faktor atau variabel yang diperlukan sebagai bahan perhitungan
yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sistem yang dibangun. Observasi yaitu dilakukan penelitian ke beberapa peternak lele atau budidaya pengusaha budidaya ikan lele untuk mendapatkan informasi mengenai usaha ternak lele. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi gitu ya, seperti usaha ternak lele untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Lalu metode FSA, metodologi pengembangan perangkat lunak, perancangan sistem, pengujian sistem, dan teori pendukung lainnya gitu ya. Hasil dan pembahasan. Pertama-tama penjelasannya adalah pertama, sebelum kita membuat sebuah aplikasi atau finish state-nya, kita menggambar dahulu diagram state-nya sebagai acuan alur program yang nantinya akan mempermudah dalam pengembangan dan memahami fungsi saat menggunakan program. Nah, diagram state ini dibuat untuk memberikan gambaran berupa grafik keadaan yang berbeda dan bagaimana pengguna berinteraksi. Itu yang digunakan berupa kolam, jumlah bibit, dan jumlah panen, dan outputnya adalah model kolam, model bibit, dan pendapatan. Oke, ya ini gambaran finish state-nya. Jadi finish state-nya nanti bakalan seperti itu, yaitu seperti M, yang dimana di dalamnya ada G, delta, terus sigma, dan S dan F. Dimana keterangan lagi merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol output, delta merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal, dan F merupakan state atau string akhir atau finish gitu ya. Sehingga nanti dapat didefinisikan seperti berikut. Q0 state-nya Q merupakan state ya tadi. Nah, state yaitu di dalam ada Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sigma merupakan himpunan simbol input yang di sini digambarkan 0 dan 1 ya dan tidak gitu. Lalu S merupakan state awal yaitu Q0 dan F merupakan state finish atau Q3. Nah, cara kerja dari finish state automata di sini adalah pertama dimulai dari Q0 melakukan prediksi. Jika prediksi atau Q0 menerima 1, maka akan dilanjutkan ke pemilihan state selanjutnya yaitu luas kolam. Jika luas kolam menerima outputan 0, yaitu di mana outputan 0 itu outputan tidak sesuai, di mana inputan luas kolam di bawah minimal yaitu M pangkat 2 meter 2 meter kuadrat 2 meter kubus, maka akan kembali ke state ini yaitu inputan kembali luas kolam. Jika luas kolam mendapat nilai 1, yaitu luas kolam yang diinputkan itu lebih dari 2 meter kuadrat atau pas 2 meter kuadrat itu bisa, nanti akan lanjut ke stage selanjutnya yaitu jumlah bibit. Inputan jumlah bibit jika menerima 0, 0 ini tidak sesuai jika inputan di bawah batas minimum jumlah bibit yaitu 1 ekor, dan jika inputan jumlah bibit ini melebihi rasio dari jumlah bibit dan luas kolam yang ideal gitu ya. Rasio ideal itu 1:360, 350, maka akan kembali ke state ini juga yaitu jumlah bibit, maaf itu salah. Lalu jika jumlah bibit menerima 1 yaitu di mana dia inputannya lebih dari jumlah bibit saya yaitu 1 ekor, jumlah bibit minimal, dan berada pada batas di bawah atau sama dengan jumlah bibit rasio jumlah bibit dan luas kolam yang ideal yaitu 1:350, maka akan lanjut ke step selanjutnya yaitu penginputan jumlah panen. Penginputan jumlah panen di sini akan menerima inputan jika menerima inputan 0 atau tidak sesuai, di mana ketidaksesuaian itu disesuaikan dengan inputan jumlah panen melebihi jumlah bibit, maka sistem akan kembali ke penginputan jumlah panen itu. Dan menerima inputan 1 jika jumlah panen sama dengan atau kurang dari jumlah bibit, maka sistem akan
finish. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem aplikasi prediksi investasi budidaya ikan ini bisa mendeteksi variabel jumlah bibit yang melebihi rasio kolam, yaitu sekitar 1:350. Aplikasi prediksi ini, prediksi investasi budidaya ikan lele ini telah berhasil dibangun dengan menerapkan metode FSA atau Finish Set Automata menggunakan sebagai perhitungan ROI atau Return on Investment. Lalu hasil pengujian menggunakan metode black box, yaitu semua fungsi pada masih berjalan dengan baik dan sesuai. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.